Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya, ya di Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar. Presiden tadi menginstruksikan kepada SDM agar per hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali. Halo Sobat DDC. Selamat datang di channel Dunia Dalam Cerita. Sumber terpercaya untuk berita seputar dunia dan Indonesia. Di video ini, kami akan menyajikan informasi terkini yang meliputi peristiwa global dan dinamika di tanah air. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu selalu update dengan berita terbaru dari DDC. Selamat menyimak. Dalam dinamika politik Indonesia yang kian kompleks, Presiden Prabowo Subianto kini harus menanggung beban akibat kinerja beberapa menteri yang masih berasal dari era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satu sorotan utama adalah kebijakan Liquefied Petroleum Gas, LPG, 3 kg yang dikelola oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Bahlil Lahadalia. Kebijakan ini telah menuai kritik luas dari berbagai pihak karena dianggap gagal menerjemahkan instruksi Presiden secara tepat, sehingga berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Dalam sebuah podcast di YouTube dengan judul, Kelakuan Menteri Titipan, Jokowi, berani langkahi Presiden bikin kebijakan gas LPG 3 kg, Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, mengungkapkan bahwa kinerja Bahlil telah membuat posisi politik Prabowo semakin tertekan. Pak Prabowo, yang dikenal ideologis dan selalu mengedepankan kepentingan nasional, kini terbebani dengan kabinet yang masih didominasi oleh pejabat dari era Jokowi. Mereka ini seolah-olah terus melanjutkan gaya pemerintahan yang lama, yang tidak sepenuhnya berpihak pada rakyat, ungkap Syahganda. Kebijakan LPG 3 kg sendiri awalnya dirancang sebagai upaya untuk mempercepat transisi energi dengan menggantikan penggunaan minyak tanah. Namun, implementasinya dianggap tidak matang. Masyarakat di berbagai wilayah, terutama di perkotaan, mengalami kelangkaan LPG karena distribusinya yang hanya melalui agen resmi. Akibatnya, warga harus mengantre panjang bahkan seharian penuh demi mendapatkan tabung gas tersebut. Syahganda menilai, ketika transisi dari minyak tanah ke LPG dilakukan di masa kepemimpinan Pak Jusuf Kalla pada era SBY, persiapannya sangat matang. Kini, melalui kebijakan Bahlil, transisinya tampak berantakan dan tidak terstruktur. Menurut Syahganda, kerapuhan sistem kabinet yang masih dipengaruhi oleh para pejabat loyalis era Jokowi telah menimbulkan gesekan internal. Ia menjelaskan, Prabowo Subianto memiliki visi yang kuat untuk membawa Indonesia menuju kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Namun, jika kabinet yang dibentuk ternyata masih banyak mengusung model lama, di mana penunjukan pejabat lebih berdasarkan hubungan dan loyalitas daripada kapabilitas, maka kebijakan strategis pun menjadi rentan gagal. Ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga cerminan dari ketidakmampuan memperbaharui sistem birokrasi untuk mendukung agenda pembangunan yang modern. Kebijakan LPG 3 kg ini menjadi simbol dari pergeseran paradigma yang belum tuntas dalam pemerintahan saat ini. Selain menimbulkan kekacauan distribusi, kebijakan tersebut juga dikritik karena dianggap tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi rakyat yang tengah mengalami tekanan akibat inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Kebijakan yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan justru menambah beban bagi rakyat kecil. Dalam konteks ini, kegagalan menteri untuk menyiapkan transisi energi yang terkoordinasi tidak hanya merugikan konsumen, tapi juga berdampak negatif pada reputasi Presiden Prabowo di mata publik, tambah Syahganda. Para analis politik menilai bahwa insiden ini akan memberikan tekanan tambahan pada pemerintahan Prabowo, terutama dalam upaya memperkuat dukungan rakyat. Dalam diskusi di berbagai forum, banyak yang berpendapat bahwa jika masalah ini tidak segera diselesaikan, kepercayaan publik terhadap pemerintahan akan semakin menurun. Ini adalah titik krusial. Prabowo harus segera mengambil langkah konkret untuk mengoreksi kebijakan tersebut dan melakukan restrukturisasi dalam kabinet, agar pejabat yang bertanggung jawab benar-benar memiliki komitmen dan kapasitas untuk mewujudkan program-program yang berpihak kepada rakyat, ujar salah satu pengamat kebijakan publik. Dalam konteks perbandingan, Syahganda mengingatkan pentingnya melihat kembali pengalaman masa lalu. Kita seharusnya belajar dari transisi energi yang berhasil dilakukan pada masa Pak Jusuf Kalla. Persiapan yang matang, koordinasi antar lembaga, dan perencanaan strategis adalah kunci utama. Semoga kegagalan saat ini menjadi pelajaran berharga agar kebijakan serupa ke depannya dapat diimplementasikan dengan lebih baik, jelasnya. Selain itu,
Permasalahan ini juga menjadi cermin dari dinamika internal kabinet yang belum sepenuhnya menyatu dalam visi reformasi pemerintahan. Munculnya kritik dari berbagai kalangan, mulai dari analis politik, akademisi, hingga aktivis masyarakat sipil, menunjukkan betapa besar ekspektasi publik terhadap pemerintahan yang mampu menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok. Kita tidak boleh mengabaikan bahwa pemerintah yang ideal harus mampu berinovasi dan melakukan pembaharuan dalam setiap aspek, termasuk dalam tata kelola energi. Jika tidak, kebijakan yang dikeluarkan justru akan menimbulkan dampak yang merugikan, tegas seorang akademisi yang juga menjadi pengamat politik nasional. Dari sisi dukungan politik, situasi ini turut mempengaruhi persepsi terhadap Presiden Prabowo. Meskipun dikenal sebagai sosok yang ideologis dan berkomitmen pada kepentingan bangsa, kegagalan dalam mengelola kabinet yang penuh dengan pejabat era lama telah menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas reformasi birokrasi yang dijanjikan. Dalam beberapa pertemuan internal dan diskusi media, muncul desakan agar dilakukan evaluasi menyeluruh atas struktur kabinet dan kinerja para menteri. Evaluasi harus segera dilakukan agar ke depan kita bisa menghindari kesalahan serupa. Perubahan harus dimulai dari dalam, dengan memprioritaskan pejabat yang kompeten dan berorientasi pada solusi, kata seorang pengamat politik. Meski demikian, pemerintah dinilai belum sepenuhnya menyerah pada tekanan kritik. Beberapa sumber dari dalam kabinet mengungkapkan bahwa sudah ada upaya untuk melakukan penyesuaian internal guna meningkatkan efektivitas kebijakan. Langkah-langkah strategis seperti peninjauan ulang mekanisme distribusi LPG dan peningkatan koordinasi antar lembaga terkait sedang diprioritaskan. Ini adalah awal dari proses perbaikan. Kita memahami kekurangan yang ada dan berkomitmen untuk segera melakukan reformasi, agar kebijakan energi yang dicanangkan dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat maksimal bagi masyarakat, ujar seorang pejabat yang tidak ingin disebutkan namanya. Di tengah dinamika tersebut, muncul pula perbandingan antara kebijakan masa lalu dan masa kini. Syahganda mencontohkan transisi energi yang dilakukan pada masa pemerintahan SBY, di mana peralihan dari minyak tanah ke LPG 3 kg berjalan dengan tertib dan sistematis. Saat itu, segala sesuatunya disiapkan dengan matang. Dari infrastruktur distribusi, pelatihan aparat, hingga sosialisasi kepada masyarakat, semuanya dilakukan dengan profesionalisme tinggi. Ini menjadi standar yang seharusnya kita tiru, bukan malah menjadi bumerang seperti yang terjadi sekarang, pungkasnya. Kritik yang terus mengalir dari berbagai kalangan politik dan masyarakat pun menambah tekanan pada pemerintah. Banyak yang menilai bahwa kesalahan dalam implementasi kebijakan LPG 3 kg ini mencerminkan adanya permainan kekuasaan dan pergeseran orientasi antara idealisme nasional dengan real politik birokrasi. Ini seolah-olah ada upaya untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah-masalah strategis lain yang tengah dihadapi negara. Namun, pada akhirnya, rakyat tidak akan tinggal diam jika kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi, tegas seorang aktivis. Dengan segala tantangan yang ada, Presiden Prabowo harus menunjukkan ketegasan dan kemauan untuk melakukan pembenahan struktural dalam kabinetnya. Tantangan ini bukan hanya soal perbaikan kebijakan energi, tetapi juga merupakan ujian bagi komitmen pemerintahan dalam mewujudkan cita-cita reformasi yang selama ini dijanjikan. Kedepan, diharapkan bahwa setiap kebijakan strategis akan melalui proses perencanaan yang lebih matang, dengan melibatkan berbagai pihak terkait guna memastikan bahwa dampak yang ditimbulkan benar-benar membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, peran pimpinan kabinet menjadi sangat krusial. Pemilihan dan penempatan pejabat yang benar-benar kompeten dan memiliki integritas tinggi merupakan kunci untuk memastikan setiap kebijakan berjalan dengan efektif dan efisien. Prabowo harus berani mengambil keputusan tegas dalam melakukan restrukturisasi kabinet, karena hanya dengan begitu kepercayaan masyarakat bisa dipulihkan kembali, pungkas salah satu pengamat. Sementara itu, di tengah keresahan yang melanda masyarakat terkait kelangkaan LPG dan dampak ekonomi yang ditimbulkannya, pejabat di Kementerian ESDM diharapkan segera memberikan klarifikasi serta rencana konkret untuk mengatasi masalah distribusi dan pasokan LPG 3 kg. Langkah cepat dan tepat sasaran dalam menangani isu ini tidak hanya akan meredam keresahan publik, tetapi juga menjadi tolok ukur kemampuan pemerintah dalam menjalankan kebijakan strategis di era baru. Kisah kebijakan LPG 3 kg ini, yang pada awalnya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, kini berubah menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pemimpin nasional. Pelajaran bahwa inovasi dan reformasi harus selalu diimbangi dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang terkoordinasi secara profesional. Hanya dengan demikian,
Cita-cita untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan ketergantungan energi tradisional dan menuju era pembangunan yang lebih modern dapat terwujud. Sementara itu, reaksi dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari aktivis, akademisi, hingga praktisi politik, menunjukkan bahwa publik sangat mengharapkan perubahan nyata. Mereka menuntut agar pemerintah segera mengambil langkah-langkah tegas untuk mengoreksi kekurangan yang ada dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada rakyat. Dengan segala tantangan dan dinamika yang ada, masa depan kebijakan energi Indonesia akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk beradaptasi dan melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem birokrasi.